Aku tak pernah menyangka usaha yang kurintis dari nol bisa berkembang jadi sebesar ini. Apalagi setelah menikah, usahaku semakin maju saja. Aku punya usaha toko yang menjual beras lokal dengan berbagai jenis, seperti pandan wangi, rojo lele, metik wangi, dan sebagainya. Bahkan ada juga beras merah yang disukai untuk diet. Berkat modal dari orang tua serta pinjaman dari pihak bank, usahaku bisa sebesar ini. Memang aku selalu menjamin mutu dari beras yang aku jual di toko. Salah satu cara yang kulakukan adalah dengan membeli gabah langsung dari petani sebelum masa panen agar tahu kualitas gabahnya bagus atau tidak. Dan sampai sekarang pun masih aku terapkan. Seperti yang kulakukan sekarang, aku sedang menuju sebuah desa yang sangat jauh dari rumah guna meninjau panen raya, sekalian membeli gabah dari para petani dengan harga yang pas. Nantinya aku akan cukup lama berada di desa tersebut dan tak perlu khawatir masalah tinggal di mana, karena kebetulan di desa tersebut ada saudari dari istriku. Kakak tiri dari mertuaku sekarang tinggal di desa setelah tak lagi merantau di kota yang sama denganku. Aku memanggilnya Bude Narti. Bude Narti berusia sekitar 42 tahun dengan status janda yang sudah 5 tahun ia sandang karena suaminya meninggal akibat sakit komplikasi sejak lama. Di desa beliau hanya tinggal sendiri, mengingat ketiga anaknya menjadi orang sukses di kota. Ada yang kerja di kantoran, ada juga yang jadi pegawai negeri, yang semuanya tinggal di kota. Aku dan Budi Narti sendiri sangat akrab, karena dulu rumah kami tak begitu jauh, hanya berjarak 3 rumah. Tapi semenjak beliau tinggal di kampung, kami hanya bisa berkomunikasi lewat HP, telepon, atau video call. Dari rumah aku berangkat sekitar jam 10 pagi dan sampai di desa Bude Narti sekitar jam 5 sore. Meski melelahkan, tapi aku selalu menyopir sendirian kemanapun. Aku sampai di sebuah rumah dengan halaman cukup luas yang berada di ujung desa, berbatasan langsung dengan sawah. Nampak sekitar halaman ditumbuhi pohon dan jagung yang sudah mulai berbuah. Tapi rumah ini nampak sepi, tak ada aktivitas dari sang pemilik. Sambil lihat-lihat, aku berjalan ke arah pintu, lalu mengetuknya. Lumayan lama aku menunggu sampai pintu dibuka, yang membuatku kaget. Nampak sosok wanita yang sangat kukenal, pakai tank top serta handuk di pundak, yang ikut kaget melihat kedatanganku di rumahnya. Rasa kagetku hanya sebentar, lalu terganti dengan kekaguman akan keindahan yang hakiki. Ternyata masih sama besar, batinku yang tak munafik. "Loh, Di, kok kamu sudah di sini? Katanya baru bisa kesini lusa," ucap Bude Narti yang membuatku fokus kembali padanya. Iya Bude, sekalian mau refreshing," jawabku. "Hana gak ikut?" tanya Bude. "Enggak Bude, dia mau piknik sama ibu-ibu arisan besok," kataku lagi sembari melirik keindahan yang begitu eksotis yang ada di desa ini. Setelah mengobrol sebentar, aku dipersilakan masuk buat istirahat. Sedangkan Budi Narti mau mandi karena bau keringat habis ikut senam dengan ibu-ibu. Pantas saja Budi Narti bawa handuk. Tapi yang membuatku sedikit heran adalah kenapa wajah Bude Narti masih nampak lebih muda dari usianya.
Wajahnya seperti wanita usia 30-an tahun. Meski sekarang kulitnya lebih gelap karena sering terkena sinar matahari akibat aktivitas Bude di sawah. Tetapi tidak mengurangi kecantikannya. Malah aku menyebutnya hitam manis. Karena asik memikirkan Budi Narti, aku sampai lupa memberi kabar ke Hana kalau aku sudah sampai. Setelah itu aku asik dengan HP sampai Bude selesai mandi. "Kamu gak mandi, Di? Pasti lengket habis perjalanan jauh," kata Budi di depan pintu kamarnya sebelum masuk. Tak kusangka kalau kedatanganku kali ini dipenuhi dengan keberuntungan akan keindahan yang nyata. Di, kok malah bengong ditanya juga?" ucap Budi agak keras. Iya Bude, nanti saya mandi. Ini mau taruh tas dulu ke kamar," kata aku, lalu berjalan ke kamar di sebelah Budi Narti. Sebelum masuk, aku sempatkan buat melihat sedikit pemandangan yang sangat-sangat jarang aku dapat. Keindahan yang benar-benar terjaga, meski sudah lumayan lama ditinggal. Di dalam kamar aku berpikir, entah kenapa rasa penasaranku sangat besar. Padahal biasanya hanya wajar. Tak ingin terlalu terpuruk, aku memilih mandi, menyegarkan badan serta pikiranku. Malamnya kami makan berdua, sembari mengobrol ringan, tanya kabar masing-masing, serta sedikit bercanda. Rasanya aku sangat betah mengobrol dengan Budi Narti karena orangnya asik serta suka sekali tertawa. Saat-saat tertentu aku beruntung bisa melihat serta menilai gundukan besar yang bergeser tak beraturan. Saking senangnya aku. Malam ini Budi Narti juga pakai daster merah tanpa lengan. Selesai makan, kami lanjut mengobrol sambil menonton TV. Kini kami saling duduk bersebelahan. Jadi kadang aku merasa kurang nyaman meski lebih leluasa. "Kamu sampai sekarang kok belum juga punya anak sih, Di?" "Belum rezeki mungkin, Bude," jawabku. "Bude aja dulu baru setahun sudah punya anak satu," imbuh Budi Narti. "Iya kan rezeki orang beda-beda, Bude. Atau Bude mau kasih bocoran triknya?" kataku sambil tersenyum. "Hus, ngawur kamu," kata Bude. "Ya kan siapa tahu Budi Narti punya saran buat saya," ucapku yang belum menyerah. "Yang pasti banyak usaha, terus jangan lupa berdoa." "Kalau itu pasti Bude. Kalau triknya gimana?" tanyaku lagi. "Rahasia lah. Sudah, Bude mau tidur. Jangan lupa TV-nya dimatiin," ucap Bude sambil mencubit pipiku. Sebenarnya bukan mencubit, tapi lebih tepatnya dibelai, karena lebih pelan dan terasa kalau kulit Budi Narti masih halus, meski beliau sering kerja berat. Terasa ada tanda-tanda kalau Budi Narti memberi suatu harapan buatku. Tapi sepertinya beliau masih ragu dan hanya membuka sedikit untuk mencoba memancing keberanian dalam diriku. Karena Budi Narti sudah tidur, aku juga memilih tidur buat besok pagi mulai mencari sawah yang sudah siap panen untuk membeli gabah dari para petani. Esoknya aku sudah bersama Budi Narti melihat sawah yang sedang panen. Beliau bersama aku karena menjadi penghubung antara aku dan pemilik sawah. Langit yang awalnya sangat cerah berubah menjadi gelap, pertanda sebentar lagi akan hujan. Dan sebelum aku deal untuk membeli gabah, hujan sudah turun memaksa aku dan Budi Narti segera pulang.
Karena jarak ke rumah cukup jauh, jadi aku dan Bude basah kehujanan. Padahal aku sudah ngebut membonceng Bude Narti yang berpegangan erat selama perjalanan. Basah juga di baju Bude, ucapnya. Iya Bude, padahal saya sudah ngebut loh, kata aku. Bude tahu kok, malah sampai neken-neken gitu kan. Hehehe, kan tadi darurat Bude. Tapi kayaknya Bude juga suka kan? Ucapku pelan. Meski pelan, Bude Narti tetap bisa mendengar. Terbukti beliau tersenyum manis. Lalu dia masuk, yang ku ikuti untuk segera ganti baju sebelum nanti malah masuk angin. Ketika selesai, kulihat Bude Narti sudah duduk di sofa. Sini Di, Bude dah buatin teh anget buat kamu, kata Bude. Wah, Bude ini pengertian banget. Sudah cantik, baik lagi. Beruntung banget ya saya, kata aku. Kamu itu paling pinter kalau ngegombal. Orang sudah tua masih dibilang cantik, kata Bude yang nampak malu-malu. Loh benar loh Bude, Bude itu masih kelihatan cantik, kayak ABG, kata aku mengajaknya bercanda. Seketika cubitan ringan mendarat di pinggangku dari Bude Narti yang semakin malu dengan candaanku. Bener loh, Bude Narti itu masih cantik, masih kelihatan muda. Jadi kenapa harus malu? Ungkapku. Sudah Di, gak usah gombal terus. Lama-lama Bude bisa terbang dengar gombalan kamu, kata Bude Narti. Bude kenapa sih kok gak nikah lagi? Padahal saya gak bohong loh soal yang tadi, tanyaku penasaran. Bude cuma mau menikmati masa tua Bude kayak gini Di, bebas. Gak pengen mikirin yang aneh-aneh, ucap Bude Narti. Lah terus kebutuhan Bude gimana? Kata aku. Kan Bude dapat kiriman tiap bulan, ucap Bude Narti. Terus kebutuhan dalam emang bisa cukup? Tanyaku lagi. Nampak Bude Narti hanya diam, bingung menjawab pertanyaanku. Gak perlu bingung Bude, masih wajar kok. Usia Bude kan masih butuh. Pasti Bude tahu kan maksud saya. Gak usah malu Bude, kayak baru kenal aja, ucapku lagi. Memang kamu yakin Di? Tanya Bude Narti yang nampak masih ragu. Kalau gak yakin ngapain saya tanya, ucapku tanpa melanjutkan. Karena sekarang lebih fokus meyakinkan Bude Narti kalau aku juga bisa membantu dia untuk memberi sedikit kebutuhan dalam. Bude Narti nampak menerima dengan begitu semangat. Tak seperti di awal tadi yang ragu. Kini dia malah yang memberiku perintah harus bagaimana tahapannya. Hujan yang terus turun dengan derasnya membuat aku bisa leluasa membantu Bude yang sudah janda selama 5 tahun ini. Tanpa ragu, ku buat Bude Narti tak akan pernah melupakan bagaimana bantuan dariku. Saking semangatnya, kami sampai lupa entah sudah berapa lama. Yang penting keinginanku sudah tercapai, dan Bude Narti juga sudah mendapat salah satu kebutuhannya. Karena sudah sama-sama kelelahan, kami putuskan untuk beristirahat saja hari ini. Tak jadi melanjutkan melihat panen ke sawah. Mungkin nanti aku akan kembali bantu Bude, mumpung masih sempat. Tak lupa aku juga memberi kabar ke Hana untuk lebih lama di rumah Bude Narti untuk meninjau panen raya kali ini. Sekalian membantu mencukupi kebutuhan Bude yang selama ini kosong. Aku dan Bude sepakat bila siang beliau akan membantuku nego gabah dengan para petani. Sedangkan kalau di rumah, gantian aku yang akan membantu beliau. Kerjasama yang saling menguntungkan bagiku,
karena sama-sama mendapat apa yang diinginkan. Bahkan aku selalu menantikan panen di desa Budinarti karena sensasinya jauh lebih menggugah selera. Gimana menurut kalian? Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Karena apa yang aku lakukan ini sebenarnya telah menyakiti istriku. Tulis komentar kalian di bawah dong.